Kita buatkan HAGI ya. Kita daftarkan HAGI, hak atas kekayaan intelektual, iya. Biar tidak ditiru. Dan kalau ada yang niru, kamu bisa klaim dapat duit. Itu yang kita lakukan di ISI tadi itu, Ikatan Sosiologi Indonesia. Terbitnya tapi 6 bulan sekali. Kamu mikirnya yo angel loh Mas untuk itu. Stres loh. Kan nggak laku ternyata. Tapi kan kita punya HAGI, lumayan. Punya HAGI, iya punya HAGI. Itu kebanggaan. Nanti kamu zamanmu itu kumpulan dari serpihan-serpihan kecil-kecil itu dikumpulkan menjadi sebuah mozaik. Ngono. Kata yang buat nama itu, aku memang mewarisi Mas. Kemarin tak ubah lah isi gengsi ya. Mozaik. Kemudian nama produk wes jelas, El Manza. Terus mantep ngono, lah apa aku ngisi ini barang ini. Visi misi lah iki mesti rong duwe. Belum tau? Waduh, salah. Diperkuat kalau sudah ada ya. Visi misi. Visi ini apa diterjemahkan ke dalam misi untuk mencapai visi itu kan. Terus marketnya siapa? Iki pasarmu siapa? Siswa kah? Oh, wis jelas ya, siswa dulu lah. Kalau untuk jualan nanti naik wis profesional. Sementara ini internal ya Mas ya. Seperti kami, marketnya hanya internal dulu. Internal itu artinya siswa, wali siswa, guru, sebagai yang terlibat di dalam sekolah itu toh. Sementara masih seperti itu. Nah, ini yang penting, rubrikasi. Isinya apa ae? Kalau rubrikasi sama bedah dewe ya. Saya butuh waktu tersendiri kalau untuk bahas rubrik itu. Komposisi itu ya caranya ngatur tampilan ini loh. Ukurannya piro, fone apa, ngono-ngono iku. Gedene sepiro majalahmu iku. Periodisasi itu kapan terbitnya? Itu rencananya terbit berapa bulan, Mas? 6 bulan, wis jelas ya. Jadi selama 6 bulan itu siapa tulisan. Cuma memang agak sulit, Mas, membuat tulisan untuk periode yang lama. Sing enak itu sajane harian. Jadi apa yang terjadi hari ini, tulis, produce, upload, publis, selesai. Tapi nek 6 bulan ini itu agak bingung. Saya yang mengkonsepnya juga bingung. Beritanya apa yang 6 bulan itu? Karena itu satu berita itu bisa saya tarik ke dalam 2 bulanan dan 6 bulanan dengan bahasa yang berbeda. Bahasa hariannya Pak Abi ngisi ini. Bahasa bulanannya kamu bisa menceritakan apa namanya? Konten materi ini. Bahasa 6 bulannya kamu bisa menceritakan bahwa hari ini OSIS melakukan pelatihan jurnalistik ini. Ngono. Kalau saya strateginya gitu. Satu peristiwa saya buat di berbagai macam media. Sasaran produkmu itu untuk apa tujuannya? Informasi toh memberitakan kejadian di Ar-Rahmah, atau untuk edukasi, atau untuk jualan, atau untuk branding. Kalau kita sudah mulai ke nomor 4 ini, branding. Karena Man Kota Batu itu baru saja menang lomba madrasah literasi. Jadi kita branding. Terus dapat madrasah literasi, kalau tidak nulis-nulis, ngapusi jenenge. Karena selama ini literasi itu baru kita pahami baca tulis ya. Satu yang belum memahami. Maca nulis ora paham ya percuma. Memahami Mas, tambahi. Nah, tujuanmu apa? Mungkin selama ini masih nomor 1 ya. Enggak apa-apa. Memang tujuannya untuk sarana informasi. Wah, ini rubrikasi di Makoba Mozaik wakeh Mas. Ora sambah contoh. Ya, buat sendiri. Wakeh. Ono info madrasah, liputan madrasah, OSIS, gerakan literasi, profil, macam-macam. Religion corner, social corner, language corner, science corner, kisah corner, biografi corner, cerpen corner, wakeh ya. Itu kalau untuk majalahnya. Kalau untuk di webnya ya hot news. Kalau untuk buletinnya ya hot news plus liputan. Itu rubrikasi, namanya rubrikasi itu, sorry. Nah ini rubrikasi. Yang seperti ini harus kamu rapatkan dengan tim redaksi. Rubriknya apa ae? Isinya apa ae majalah itu, ya kan?
Tidak harus sebanyak itu. Ini kurang konsep. Ini mau saya rubah ini kakean. Manajemen liputan ora usah. Nah ini reporternya siapa di sini ini? Mana? Apa muslim dewean? Banyak. Oh. Ada juga selain dari sini. Sing ini siapa? Reporternya? Nah, di sini siapa? Owi. Ada. Iku. Reza. Sampean Reza ya? Iya. Jenenge. Reza Rahardian. Nah. Reza Arab. Oh, Reza Arab masih ngono kreatif loh, Mas. Duitnya akeh lho. Lek Reza bukan yo mbok meneh. Kejadian ya, informasi atau kejadian yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Tugasmu ngono iku, Mas. Cari yo informasi kejadian yang sudah terjadi. Yo wingi ana kejadian apa ndak Rohma misalnya kompor meleduk misalnya. Dapur ngebul di SMA Ar-Rohma. Itu judulnya kan sangat provokatif ya. Apa artinya? Itu kejadian yang sudah urusannya Mas Reza dan kawan-kawan itu. Sedang terjadi kayak ini yang dilakukan Mas Edwin ini. Tulis. Lagi orang sing nulis itu kok timmu Mas Musle. Engko lali pisan. Berharap ke siapa kamu? Ke Mas Edwin, ya apa-apa. Atau akan terjadi? Ya kamu yang merencanakan. Kira-kira besok itu di sini mau apa? Misalnya ada kunjungan dari Sultan Teko Arab ono. Nah iku dikandani Mas iku ya. Wartawan yang diliput seorang wartawan atau reporter media massa itu adalah media atau sarana untuk mencetak publikasi. Tuh. Nah, ini yang harus dipahami oleh Mas Musle dan seluruh tim kawan-kawan redaksi. Kalau menulis berita, ojo asal nulis, ono sarate. Sarate opo? Iki. Kalau cari pacar jangan asal perempuan, ono sarate, ya kan ya? Apa Pak syaratnya, Pak? Yang pertama adalah imannya, agamanya ya. Agamanya itu kalau milih cewek. Ya terutama jenis kelamin, Mas. Duluan sih jenis kelaminnya. Engko pas wis menikah ngono tiba-tiba iya. Malamnya kan ada kejadian seperti itu ya. Ngono iki piye ya Mas, aku yang ra kuat aku mikir ini. Kok iso tertipu ya. Yang pertama berita itu news ya. News itu harus aktual. Aktual itu artinya up to date ya. Yang terjadi saat ini. Itu yang pertama. Karena kalau sudah kemarin itu basi. Longsor di Pujon buat critakno saiki ora menarik. Karena wis wingi. Tapi kalau kamu ceritanya itu kemarin pas kejadian longsor Pujon. Itu namanya aktual. Hari ini kamu cerita suara dentuman di Malang, ora menarik, bosen. Tapi kalau malamnya itu kamu ceritakan, paginya kamu beritakan, itu menjadi menarik. Dentuman apa itu kira-kira? Apa suaranya gajal ngono? Apa sang kakala? Itu apa? Tapi kalau sekarang sudah nggak menarik, aktual, up to date. Dan yang kedua penting, ya berita le ora penting. Misalnya, siapa ini Sultan patah hati ini penting nggak diceritakan? Oh penting. Ya. Misalnya Sultan kepleset, ini kan ora penting ya. Ya kan? Yang kedua penting. Yang ketiga eksklusif. Eksklusif itu artinya hanya terjadi di sini, di sono enggak. Kayak ini ki eksklusif ya. LDKS OCC Ar-Rohma itu ternyata ada materi jurnalistik, itu eksklusif Mas. LDKS di tempat saya enggak ada. Ada saya pemret sekaligus pembina OSIS, kok saya enggak kepikiran itu ya. Malah saya memunculkan yang lain pada waktu itu. Kalau saya untuk OSIS itu lebih ke manajemen organisasi pada waktu itu. Karena itu saya datangkan aktivis-aktivis dari luar ya. Gubernur, mahasiswa, BEM, ngono-ngono kuwi. Enggak kepikiran aku, pinter Pak Mawardi ternyata ya. Langsung fokus gitu loh, fokus kebutuhan.
Kemudian tokoh, ya itu bukan toko, kalau itu toko, tokoh. Kamu meliput sultan ini apa ya? Iya, sing maca iki sapa sultan? Tokoh gitu. Tapi kamu meliput Pak Mawardi itu menjadi tokoh gitu. Tokohnya aroma paling tidak, ya kan? Menarik gitu. Kamu liput Muslim kan itu lumayan karena dia tokoh di dalam gerakan literasi tim redaksimu ini. Tapi kamu meliput sultan. Itu Mas reporter yang bisa kamu cari itu ya, aktual, penting, eksklusif ya, atau bisa juga tokoh, kepala sekolah, proximity. Mediamu itu ingin mendekatkan siapa, atau yang ingin kamu dekati siapa. Ini penting. Beberapa koran proximity-nya adalah Aremania, ya kan? Mendekatkan dan mendekati Aremania, karena itu korannya medianya laku. Soalnya segmentasinya jelas Aremania. Tiap hari masih nunggu-nunggu berita tentang Arema, kabar Arema misalnya kan. Lah kalau kamu siapa? Dicari ya. Ya kalau kita sih ya santri dan wali santri semuanya. Serodo angel. Kemudian kejadian luar biasa, Mas. Kejadian luar biasa. Tiba-tiba kita diserang alien, itu luar biasa. Ya. Tiba-tiba alien datang atau Avenger turun ke sini, ya kan? Atau Doraemon datang ke sini. Oh, jangan tertawa, Doraemon itu adalah superhero favorit saya. Semua superhero di jagat raya ini saya yakin kalah ketika perang dengan Doraemon. Ayo sebutno sapa? Musuh sapa Doraemon? Tak ceritani. Transformer misalnya, sing gede nih kayak ngono Transformer ya. Optimus Prime datang. Doraemon tinggal mengeluarkan senter pengecil. Selesai. Ayo, sama mana ayo? Doraemon. Karena itu negara yang disegani oleh dunia itu adalah Jepang lah. Soalnya apa? Duwe Doraemon. Misalnya pun perang kalah, Doraemon gampang. Tinggal kembali ke masa lalu. Ke masa lalu didandani meneh. Oh, itu aku kalah tak. Orang-orang yang mana ambil Jepang, Mas? Superhero ini Doraemon loh. Ayo loh. Amerika punya siapa? Avenger. Ngamu ngono itu gampang aja Doraemon. Indonesia, ini saya yang paling sedih dengan superhero-nya. Sopo superhero Indonesia, Mas? Super Dede. Super Dede itu tapi patut kita apresiasi. Saya cerita superhero ya. Duniamu kan di situ. Superhero Indonesia itu Super Dede patut kita apresiasi. Beliau adalah superhero yang sangat sederhana, bersahaja, tidak sombong. Ketika Iron Man armornya celandi ini, Super Dede cukup apa, Mas? Sarung. Meganono styrofoam Mas jadi bolongin. Ngono tak cukup. The Flash itu kostumnya kalau ngono dirancang tahan gesekan. Super Dede nggak perlu. Cukup dengan sarung dia sudah bisa menyelamatkan dunia. Subhanallah Indonesia. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Super Dede, luar biasa. Tapi tetap jagoan saya adalah Doraemon. Tidak terkalahkan. Wis musuh apa? Superman ya. Nah, ini human interest. Ini kalau di media profesional, majalah koran yang sifatnya profit, itu menjadi rubrik yang sangat tinggi nilainya. Human interest itu adalah menceritakan orang-orang yang bukan tokoh, bukan profil, bukan figur, public figure, tapi sangat menginspirasi, Mas Muslim. Ya, misalnya kamu jalan-jalan ketemu tukang kebun itu, terus mbok tanya, Pak, rumahnya di mana? Di sana. Dia hanya seorang tukang kebun, tapi ternyata kehidupannya sangat menarik gitu. Semua anaknya kuliah di luar negeri, di Kairo, sambil jualan tempe. Terus pulangnya nikah sama anaknya yang punya pondok.
Itu loh ceritanya ketika cinta bertasbih. Itu kan sangat inspiratif. Itu namanya human interest, nilainya tinggi ya. Nilainya tinggi, sangat menginspirasi. Itu ditunggu-tunggu oleh pembaca. Kalau sampai ceritanya saya, ceritanya Pak Mamardi secara menarik gitu. Itu profil biasa, tunggale. Tapi ketika kamu bisa menemukan orang seperti tadi itu ya, tukang kebun tapi kok anaknya sukses kabeh, kuncinya opo gitu. Ternyata malam ini sholat tahajud rajin, zikirnya nggak pernah putus, ini value-nya tinggi mas. Seperti saya sedang meliput Mbak Mega. Mbak Mega itu adalah murid saya dulu. Dia disabilitas mas, artinya jalan itu pakai tongkat. Diejek sama temennya, tapi dia tetap kuat, kuliah. Foto-foto narsis yo nggak malu dia. Nah seperti itu human interest. Coba kalau kamu ya, sikilmu cantengan ora pede we. Tapi dia sampai lulus kuliah. Itu namanya human interest. Memang sulit dicari ya. Kamu harus sering keluar gitu. Kalau meliput profil tokoh tadi itu gampang. Gampang wes tokoh kamu tinggal cari, kamu list sak Malang itu gampang. Tapi kalau human interest sulit, tapi nilainya tinggi. Konflik ora usah ya. Kamu nggak usah cerita konflik di sekolah ya, nggak perlu kan? Iya Pak ya. Nanti malah menimbulkan ojo mas yo, ojo ditulis. Aku tak coret di sekolahku. Ora oleh. Ya. Karena kita tujuannya informasi, edukasi dan branding. Tapi kalau kamu pengen meliput ini ya apa-apa. Misalnya dalam OSIS itu ternyata kok ada sekbid kesiswaan misalnya. Kalau saya dulu di kampus kemahasiswaan, itu menampung aspirasi siswa ya. SPP naik, komplain, jalan bolong, komplain, ini itu bisa. Tapi janganlah menurut saya. Ketegangan seks itu bukan artinya seks dalam arti sebenarnya kamu liput ya. Sultan ngesek diliput enggak. Seks itu misalnya gini yo, seks itu. Hari ini saya talk show. Hari ini saya talk show dengan Mas Al dan Mbak Andin. Kenal ora we? Ora kenal lah, tapi itu yang sedang viral saat ini, sing seneng sinetron. Sinetron Ikatan Cinta loh. Saya sendiri sebenarnya juga nggak pernah nonton, satu detik pun nggak pernah, cerita apa. Tapi itu lagi viral. Misalnya saya talk show dengan Mas Al dan Mbak Andin, kemudian setelah talk show, saya foto bersama bertiga. Maka itu akan terjadi permasalahan seks, Mas reporter. Ketika ditampilkan di dalam media, ada saya bertiga foto dengan beliau berdua, itu kan jadi tidak menarik. Maka solusinya apa? Saya dipotong. Nah itu pertimbangan seksnya di situ bukan seks dalam arti persetubuhan, tidak ya. Nah, itu saya Mas Al, Mbak Andin kan lihat betapa culunnya saya gitu. Mas Al ganteng, Mbak Andin cantik, terus saya ngapain gitu. Progresif, cerita ini penting lah progresif itu. Ceritakan kemajuan sekolah ya. Ini reporter sama Muslim. Cerita dulu misalnya Aroma itu gedungnya kecil gitu ya. Saiki sudah seperti ini, luar biasa, progresif. Humor ngerti lah kalau humor ya. Tren. Apa yang sedang diminati saat ini viral. Mas Al dan Mbak Andin kalau di sekolah saya yang jadi topik pembicaraan. Terakhir, teknik menulis berita. Pokoknya kuncinya itu di sini loh sebenarnya ya. Layoter segmen sendiri ya, nggak bisa cerita tentang layoter. Wis ono Mas, siapa mau jenenge? Jafran loh, ora perlu tak ajari layoter. Aku dhewe ora iso. Misalnya ngomong ini kurang hijau, ini kurang abang ngono ta. Mas Reza, kamu kudu peka dengan ini, temukan hal yang paling menarik ya. Nek meliput tuh yang paling menarik apa? Yang kedua, nulis saya pakai rumus piramida terbalik. Yang ini. Nah, piramida terbalik. Artinya apa piramida terbalik itu? Yang penting tulisan dulu di atas. Sing rada penting di tengah, sing ora penting di bawah. Soalnya apa? Uang itu macane kadang ndak penuh,
tapi rodok males ngono, bacanya sepotong-sepotong, maka harus dapat dulu pentingnya ini. Yang kedua, ketika masuk ke layouter, kadang karena kebutuhan rubrikasi ya terlalu panjang atau melebihi jatah halaman, kan harus dipotong tuh sama layouter. Maka yang penting tadi itu tidak terpotong. Itulah fungsinya rumus piramida terbalik. Untuk berita bahasanya harus lugas, padat, dan jelas, tidak perlu puitis, ya kan? Nggak perlu kamu harus ada pantun dulu baru masuk berita, ya kan? Orang usah pantun, langsung des gitu bahasanya. Kemudian aspek hukum. Nah, ini yang kadang menjadi bumerang. Kalau nulis hati-hati, kalau ambil fotonya orang hati-hati. Kalau bisa yang ditulis dan diambil fotonya itu kamu konfirmasi. Bersedia apa enggak foto iki dimuat, tulisannya iki wis bener apa belum. Soalnya kalau tidak terus nanti terjadi komplain, sing sumpek adalah muslih dan penanggung jawab. Jadi hati-hati nulis kuwi. Niatmu bener tapi yang kamu tulis ora trimo, nanti bisa berefek pada hukum. Oke ya, saya pikir dari saya sudah cukup itu sebagai wacana, karena saya jam 10 nanti juga ada raker OSIS. Tapi sebelum itu monggo kalau mau ada yang ditanyakan kami persilahkan.